Oke, silakan Mas. Kita ketahui pada tanggal 10 Agustus yang lalu, ya, ada ditemukan jenazah yang terbungkus kardus dan juga bekas baliho yang diikat, ya, kemudian tergeletak di pinggir jalan. Kira dilaporkan kepada Babin Kamtibmas, ya, setempat. Oleh Babin kemudian dicek, ternyata memang betul ditemukan ada perempuan tanpa busana yang diikat dengan tali plastik. Dan ditemui ada seseorang yang dicurigai, ya, berdasarkan haji keterangan saksi yang ada dan mengetahui siapa jenazah tersebut. Ternyata jenazah tersebut adalah seorang perempuan inisialnya M, ya, statusnya belum kawin, yang tinggal di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Kemarin sudah diambil langsung oleh orang tuanya di Rumah Sakit Keramat Jati dan sudah dikebumikan. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, memang dicurigai seseorang yang selama ini tinggal bersama-sama dengan si korban. Inisialnya adalah AS. Ya, AS ini tinggal di Watu Kumpul, daerah Pemalang, Jawa Tengah, sama-sama satu daerah. Ya, ini hasil keterangan saksi, kemudian oleh penyidik didalami dan berhasil mengungkap bahwa memang pelaku pembunuhan ini adalah saudara AS atau pacarnya korban sendiri, ya, pacarnya korban sendiri. Kronologisnya adalah sekitar tanggal 9 Agustus yang lalu pukul 4 itu, ketika korban sedang tidur, si tersangka ini dengan menggunakan handphone melakukan pemesanan BO fiktif, ya, BO fiktif, karena si tersangka tahu dan sering juga mengantar kegiatan pekerjaan daripada si korban sendiri. Korban ini adalah seseorang wanita yang memang pekerjaannya adalah biasa melalui media online untuk memesan BO. Dia adalah salah satu ininya. Kemudian setelah memesan BO fiktif kepada korban untuk bertemu di halte di daerah Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya tersangka melakukan pemesanan, juga memesan ojek untuk memesan online menjemput korban, karena ada niatan memang sudah melakukan pembunuhan. Nanti akan saya jelaskan, ini kronologisnya dulu. Jadi juga setelah dia memesan secara BO fiktif, dia memesan kembali ojek online untuk menjemput si korban. Ya, ketika korban akan berangkat ke halte Cakung, tempat dijanjikan untuk bertemu dengan BO fiktif tersebut, ya, korban ditinggalkan seorang diri oleh ojeknya. Setelah itu si pelaku dengan diam-diam mendatangi si korban ke sana, kemudian diajak jalan ke tempat daerah sepi sekitar situ. Setelah itu melakukan penganiayaan dengan memukul dengan menggunakan tangan dulu, ya, tangan kosong, ya, memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian juga memukul perutnya korban. Setelah itu mencekik leher korban hingga dipastikan bahwa korban itu sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya paling ini lagi? Terakhir adalah dengan menekan hidung, dicekik dengan menekan hidung korban sampai dengan korban meninggal dunia pada saat itu. Kemudian tersangka meninggalkan korban di dalam satu semak-semak, disembunyi dulu sama dia. Ini pengakuan si tersangka, ya. Setelah itu mengambil kardus dan juga baliho, ada baliho ini, ya, yang terpal baliho tersebut. Setelah itu dibungkus rapi oleh yang bersangkutan, ya. Dari mulai TKP pembunuhan, kemudian setelah dibungkus oleh rapi si korban, tersangka kemudian memesan mobil pickup yang lewat di sana. Kebetulan ada mobil pickup lewat di sana, diberhentikan dan minta tolong
kepada pemilik mobil tersebut untuk mengangkat sampah pengakuannya, ya, ke daerah Raya Bekasi di kilometer 21. Jadi jarak dari tempat terjadinya pembunuhan ke TKP terakhirnya itu sekitar 8 km. Ya. Setelah ditaruh di TKP, kemudian korban tersangka meninggalkan tempat tersebut. Ada beberapa saksi yang ada bahwa tersangka AS ini adalah pacarnya korban, selama ini tinggal satu kos, sama-sama satu kos juga dengan korban. Kemudian didalami motifnya, apa motif daripada pembunuhan tersebut. Hasil sementara ini, karena ini masih kami dalami juga, apakah kemungkinan masih ada pelaku-pelaku lain, ini masih kami dalami, atau bersama-sama dengan pelaku ini. Karena ini baru saja kita ungkap, tapi motif awal sekarang dia sampaikan bahwa tersangka ini memang juga sudah memiliki seorang wanita atau calon istrinya, ya. Tetapi karena korban mengaku dia hamil 4 bulan, ya, sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini, ya, timbul niatan untuk menghabisi si korban karena si tersangka ini juga ada niatan sudah akan kawin dengan orang lain, tapi selama ini dia tinggal sama-sama dan mengetahui kalau korban ini hamil 4 bulan, sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini. Ini masih kami dalami, termasuk motif-motifnya yang lain.